Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Pada pagi yang berbahagia ini dipertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengumpulkan nikmat sehat kita dengan nikmat iman, nikmat Islam sampai akhir hidup kita di dunia ini. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum jami'a, dan kepada seluruh pengikutnya yang setia hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, masih tetap pembahasan tentang perjalanan akhirat. Kita sampai kepada tanda-tanda kiamat. Min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat itu ada alamatus sughra, tanda kecil, tapi juga ada tanda besar. Terakhir pada pertemuan sebelumnya, tanda kecil yakni sampai banyak budak-budak wanita melahirkan tuannya, ditambah dengan yaitu orang-orang Arab Badui yang dulu miskin, tidak memiliki apa-apa, mengembalakan kambing, hidup mereka menjadi kaya raya setelah ditemukan minyak. Jadilah mereka orang-orang yang berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Berikutnya yaitu di antara tanda kiamat kecil itu terjadinya konspirasi bangsa-bangsa kafir memerangi kaum muslimin. Sebagaimana di dalam riwayat Abu Dawud nomor 4297, silakan, sudah ketemu hadisnya? 4297. Dari Thauban, ia berkata. Apa kata Thauban? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Nyaris saja bangsa-bangsa memperebutkan kalian, yaitu umat Islam, sebagaimana memperebutkan makanan di mangkoknya. Iya.
Yushikul umam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nyaris atau hampir saja. Kalau Nabi mengucapkan hadis ini 14 abad yang lalu, hampir, berarti kira-kira sekarang sudah atau belum? Yusikul umam, hampir saja, yakni bangsa-bangsa musuh-musuh kalian, yakni memperebutkan kalian umat Islam, antada'a alaikum kama tada'a 'alal akalata ila qas'atiha. Seperti apa digambarkan oleh Nabi? Sebagaimana mereka atau seseorang atau banyak orang memperebutkan makanan di mangkuknya. Kemudian lalu seseorang berkata, apa katanya? apakah saat itu kita kaum minoritas? Ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa min qillati nahnu yauma idzin ya Rasul, apakah pada saat itu kami sedikit jumlahnya atau minoritas? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak, bahkan kalian saat itu berjumlah sangat banyak. Iya, Nabi mengatakan bal hum atau bal antum yauma idzin katsirun. Rasul menjawab, bahkan kalian saat itu jumlahnya sangat banyak sekali. Akan tetapi hanya saja kalian bagaikan buih yang terhempas di lautan. iya, akan tetapi walakin kaghusa'is sail, kalian seperti buih yang dihempas oleh ombak di lautan. Tahu buih Pak ya? Orang Jawa bilang apa itu? Busa, untuk. Nek wong Lamongan apa? Lamongan apa? Untuk, uro. Oh. Ya. Seperti itulah gambaran kaum muslimin hari ini. Tidak tentu arah, diombang-ambingkan oleh ombak di lautan atau diombang-ambingkan oleh zaman, ngikut arus, padahal jumlahnya banyak. Diperebutkan di sini bisa meliputi beberapa aspek. Yang pertama mungkin diperebutkan sumber daya insaninya, sumber daya manusianya, diperebutkan. Tidak lain adalah bentuk penjajahan. Mungkin ada kerja paksa, atau mungkin kalau dalam konteks ekonomi umat Islam ini dijadikan pasar untuk produk-produk orang kafir, jadi rebutan. Karena rata-rata negeri-negeri Islam ini pasar yang potensial bagi mereka, karena mayoritas adalah negeri konsumen, bukan konsumtif ya, konsumen. Sementara orang-orang kafir realitanya mereka adalah yakni negeri-negeri para produsen, terutama dalam hal teknologi atau produk-produk modern. Yang kedua bisa jadi diperebutkan yakni sumber daya alamnya, dan itu sudah terbukti atau tidak? Penjajahan 2,5 abad konteks Indonesia, orang kafir telah mengeruk sumber daya alam kita. Bahkan bisa jadi sampai hari ini sekalipun kita sudah merdeka, maaf, kita punya tambang emas nggak Pak? Yang menikmati siapa Pak?
Kita dikasih berapa persen tuh Pak? Berapa persen Pak? Sekarang 55. Dulu berapa? Nah. Bahkan bisa jadi mungkin kita dikasih bukan fisik emasnya, mungkin hanya angka digital saja. Tadi tidak fisik emasnya, padahal kita butuh angka digitalnya, walaupun itu nolnya banyak, atau fisik emasnya Pak. Fisiknya yang kita butuhkan itu. Itu contoh salah satu. Masih banyak sumber daya alam yang lainnya yang diambil oleh orang kafir, dibawa ke sana dengan harga murah, sekalipun ada transaksi jual beli, tapi dibalikin lagi ke sini dengan produk jadi yang harganya selangit. Jadi sumber daya alam diperebutkan. Itu kan di sini Ustadz, di negeri lain minyak misalnya, negeri yang kaya minyak, mungkin Arab misalnya, diperebutkan juga sumber daya alamnya. Ini gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tada'a alaikum kama tada'a alaikum ala qas'atiha, seperti orang memperebutkan makanan di, bukan mangkok ya, kalau kita makan bersama itu pakai apa Pak? Pakai tempe atau nampan, di nampannya diperebutkan. Gimana kalau orang makan sama-sama gitu? Cepet-cepetan atau pelan-pelan? Iya, ngelirik iwa apa ngelirik segoi? Pengalaman. Ya. Ini realita yang sudah terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian yang paling memprihatinkan adalah, yakni Allah tabaraka wa ta'ala, lanjut, mengeluarkan dari hati orang-orang kafir itu rasa takut. Lanjut Pak. Allah mengeluarkan dari hati musuh-musuh kalian rasa takut terhadap kalian. Wala yanzi'anna min suduri aduwikum al-mahabah. Allah mengeluarkan dari hati musuh-musuh kalian rasa takut. Al-mahabah, rasa takut mereka sudah nggak ada. Dulu di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi salafus soleh, orang muslim itu ditakuti Pak. Walaupun penampilannya itu mungkin tidak seperti orang kafir ya, selalu exercise tubuhnya dilatih supaya kelihatan dempal ya. Orang Islam mungkin karena banyak puasa, perutnya kecil, mungkin badannya pun tidak kekar seperti orang-orang kafir. Mungkin matanya sayu karena Pak sering di malam hari bangun untuk apa? Tahajud. Tampak bekas-bekas sujud mungkin di dahinya, warna hitam mungkin. Kalau dibandingkan dengan orang kafir yang selalu melatih tubuhnya, kalau bahasa sekarang mungkin fitness, atau memang betul-betul mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi orang-orang muslim di akhir zaman. Pasukan-pasukan perang kafir itu gagah-gagah, pasukan Romawi gagah-gagah dibandingkan dengan pasukan kaum muslimin. Tapi orang kafir itu takut melihat orang muslim. Kalau sekarang Pak nggak takut. Seandainya mungkin kaum muslimin berkumpul misalnya ya, tempo hari sempat berkumpul sampai berapa juta itu di Monas tuh. Hah? Sampai berapa ya? Ada yang berangkat 212. Iya kan? Lihat di situ lautan manusia. Pertanyaannya, orang kafir takut nggak? Kalau melihat hadis ini nggak takut mereka.
cuman kumpul-kumpul doang tuh. Mereka nggak takut sekarang berdasarkan hadis ini. Wala yanzi'anna min suduri aduwikum al-mahaba. Allah mengeluarkan dari hati-hati yakni musuh-musuh kalian, yakni rasa takut kepada kalian. Dulu orang muslim itu jalan saja seorang ditakuti. Waduh, ini seperti ngelihat apa gitu penampilannya, walaupun kalau orang Jawa bilang apa, nggak ngawai ya, nggak dayani ya, penampilannya, tapi ditakuti. Apalagi zaman sahabat disifati oleh para orang-orang kafir itu, seandainya mereka mampu memindahkan gunung, niscaya dia akan lakukan itu. Itu hati mereka itu karena kuatnya. Ikhwatal iman, sebaliknya, dan Allah akan melempar kelemahan di dalam hati kalian. Nah, wa yusallitu ala qulubil muslimin. Allah mencampakkan di dalam hati-hati kaum muslimin yakni al-wahnu, yakni kelemahan. Al-wahnu di situ disebutkan kelemahan. Sebetulnya ini penyakit, Pak. Penyakit yang disebut dengan wahn. Al-wahn. Kila, lantas ada orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang yang bertanya tadi kembali bertanya, wahai Rasulullah, apakah kelemahan itu? Wa mal wahnu ya Rasul? Apakah al-wahn itu wahai Rasul? Penyakit apa itu? Maka Nabi menjawab, beliau menjawab, rasa kelemahan itu karena cenderung mencintai dunia dan membenci kematian. Iya. Al-wahnu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya, cinta kepada dunia, wa karahiyatil maut, dan takut kepada kematian. Nah, inilah yang terjadi hari ini, Pak. Kita hari ini disifati oleh Nabi cenderung apa? Cinta dunia. Kalau kita bandingkan dengan para sahabat Nabi, jauh. Kenapa mereka ditakuti? Karena mereka nggak cinta kepada dunia. Sekalipun Allah memberikan dunia berlimpah, tapi mereka tidak cinta. Mereka itu justru cinta kepada syahid, kematian yang mulia, cinta kepada kehidupan akhirat. Umar ibn al-Khattab menginfakkan hartanya di jalan Allah separuh. Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan hartanya berapa? Semuanya. Ketika ditanya, apa yang kau tinggalkan wahai Abu Bakar untuk keluargamu? Allahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya. Kita, Pak, dihitung-hitung dhisik infake. Iki pirang persen iki? Kakean nih. Dikurangi. Kita masih berpikir seperti itu. Jauh kita dibandingkan dengan para sahabat. Ya, cuman penyakit ini, Pak, stadiumnya macam-macam gitu. Ya, ibarat ini penyakit kronis, penyakit kanker, ya. Artinya cinta dunia itu juga bertingkat-tingkat. Kita mau tidak mau meyakini hadis ini, dan kita mengakui bahwa diri kita ini cinta dunia. Makanya kita dianjurkan untuk menuntut ilmu. Selalu diingatkan satu dengan yang lain, selalu mengingatkan supaya jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Dan dunia itu meliputi dalam surah Ali Imran 14, mulai dari wanita, kemudian harta, kemudian kuda-kuda pilihan, ya, mungkin Toyota, ya.
Kemudian juga termasuk sawah dan ladang, ternak. Itu harta, tahta, dan wanita. Cinta, cuman bedanya tingkat cintanya itu yang berbeda satu dengan yang lain. Ada kalanya cintanya sangat, ada kalanya ya biasa-biasa saja. Nah, kita diperintah oleh Allah Jalla wa'ala untuk lebih mencintai Allah dan lebih mencintai Rasulnya. Di dalam surah di dalam hadis Muslim, coba dibuka nomor 34. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Ada 3 perkara, bila terdapat dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan bagaimana manisnya iman. Salasatun man kunna fihi wajada bihi halawatal iman. Ada 3 perkara, barang siapa mengumpulkan 3 perkara itu, maka dia akan merasakan manis dan lezatnya iman. Apa katanya? Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada yang lain. Ya. Jadi mestinya seandainya kita harus mencintai dunia, dan itu boleh, tetapi mencintai Allah dan Rasulnya itu harus melebihi dari cinta selain keduanya. Kalaupun harus mencintai dunia, syaratnya adalah yang kedua, mencintai orang lain karena Allah semata. Mencintai suami karena Allah, mencintai istri karena Allah, mencintai anak karena Allah, mencintai saudaranya karena Allah, mencintai dunia, mobilnya, hartanya, rumahnya, sawah ladangnya, ternaknya karena Allah. Sehingga orang bisa mengarahkan nikmat itu untuk perjuangan Islam, diinfakkan di jalan Allah, dimanfaatkan untuk kejayaan Islam, karena cintanya karena Allah. Sehingga kecintaan dia kepada harta tidak mungkin dipakai untuk maksiat, berarti cinta harta karena Allah. Dia punya mobil karena cintanya karena Allah. Seandainya tidak untuk berjihad, mobil itu minimal tidak dipakai untuk maksiat. Ojo dikai kendaan ya kan, dikai mobil kayak kendaan, kocoe diirengi kalau sing ngeru ya kan. Nek sing kai sepeda montore helme tutup cekak ketok misalnya ya. Berarti mencintai dunia bukan karena Allah. Kalau dia cinta karena Allah, dia manfaatkan nikmat hidup, karunia Allah itu untuk sebesar-besar pengabdian dia kepada Allah, untuk melaksanakan perintah, dan tentunya juga dia tinggalkan kedurhakaan, kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga, benci menjadi kafir kembali setelah Allah melepaskannya dari kekafiran itu. Iya. Wa ayyakrahu ayyauda fil kufri ba'da an qadahu Allahu, yakni tidak suka atau benci kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dirinya. Sebagaimana bencinya dia kepada apa? Sebagaimana bencinya akan dilemparkan ke neraka. Iya. Sebagaimana dia benci dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Kalau sudah hijrah, jangan balik lagi. Harus benci kepada masa lalunya. Baik. Demikian pula firman Allah Jalla wa'ala, orang mukmin itu mestinya lebih cinta, yaitu kepada
Allah dan Rasulnya. Jangan sampai menyamakan cintanya kepada Allah dengan yang lain. Dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga pada ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, Al-Baqarah surat kedua ayat 165. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adhaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allah syadidul 'adzab. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka menyesal. Bahwa Al-Quran ini merupakan peringatan buat kita agar selalu menjaga kecintaan kita kepada Allah dan Rasul, sehingga berulang-ulang kali kita diingatkan dalam Al-Quran. Sekalipun kecenderungan manusia di akhir zaman itu yakni lebih cinta kepada dunia, tapi Allah mengingatkan kita, tempatkan cinta tertinggi itu kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika suatu saat panggilan jihad itu dikumandangkan, seorang itu siap. Mungkin nggak itu terjadi suatu saat, Pak? Hah? Menangi nggak kira-kira? Nanti di akhir zaman kita ini akan berperang melawan musuh-musuh kita, terutama ketika Dajjal itu sudah keluar. Dajjal akan diikuti oleh 70.000 pasukan dari orang-orang Yahudi Isfahan. Yahudi Isfahan itu sekarang, Pak, itu ada di Iran, karena memang gen mereka sama. Sebagian juga dari Khurasan. 70.000 pasukan di akhir zaman itu nanti akan mendukung Al-Masihud Dajjal. Tapi dikabarkan nanti kaum muslimin akan beroleh kemenangan. Itu saatnya nanti kalau sudah pemimpin kita datang, Al-Mahdi. Nanti di tanda besar ada 10. Di antara sub dari tanda besar itu yakni munculnya Al-Mahdi dari keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan memimpin kaum muslimin. Dan bersama-sama Nabi Isa. Itu tanda berikutnya setelah Dukhon. Nanti Nabi Isa akan turun bersama Al-Mahdi memerangi Dajjal dan orang-orang Yahudi.
Sehingga orang-orang Yahudi ini nanti habis. Karena kaum muslimin diberikan oleh Allah karomah pada saat itu. Karena keimanan dan ketakwaan mereka, Allah berikan mereka karomah. Batu dan pohon itu nanti bisa bicara dengan dia, memanggil, ya muslimin, ya Abdallah, ta'al waru'al yahud. Hai kaum muslimin, wahai hamba Allah, kemarilah, di belakangku ini ada Yahudi, faktulhu, bunuhlah dia. Illa gharqat, kecuali pohon gharqat yang gak bisa bicara. Itu nanti akan terjadi. Coba di Sahih Muslim, hadis itu saja yang saya, nomornya mungkin 2473 coba. Ya, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Belum akan terjadi kiamat sebelum kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Nah, ya kan? La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yuqatilul muslimun al yahuda, sebelum kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Perang apa enggak ini, Pak? Saya tanya, ini perang apa enggak ini, Pak? Perang. Kalau kaum muslimin ini alutsistanya dengan Yahudi sekarang canggih mana, Pak? Canggih Yahudi. Mereka punya hulu ledak nuklir nggak? Punya. Tapi para ulama mengabarkan perang yang ini terjadi itu ketika teknologi sudah nggak ada. Nanti kembali ke senjata konvensional, pedang, tombak, panah, senjata seperti itu. Kenapa? Karena berimbang. Kalau sekarang, Pak, nggak berimbang. Contoh konteks sekarang Palestina sama Yahudi. Palestina senjatanya apa, Pak? Tepil. Ya. Maka ada istilah intifada, ya. Mereka memerangi dengan batu, nggak berimbang. Oke lah, sekarang banyak negeri-negeri kaum muslimin yang sudah punya hulu ledak nuklir, tapi dari segi jumlah ditambah dengan kecepatan teknologinya, kecanggihan teknologinya jauh. Mungkin mereka sudah punya pos-pos di mana? Di langit. Apa? Satelit yang bisa mengatur peperangan secara apa? Digital, secara digital. Kaum muslimin, negeri-negeri kaum muslimin ketinggalan, ya. Jadi secara strategi dan taktik mungkin barangkali jauh. Nah, nanti saatnya akan terjadi perang akhir zaman, kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Ketika kondisi itu berimbang. Adapun jumlah tidak jadi masalah. Yang penting alutsista itu seimbang, setaraf. Kalau konvensional, semuanya konvensional, berimbang. Jumlah nggak jadi masalah. Karena Al-Quran menyebutkan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak golongan kecil mampu mengalahkan golongan yang besar atas izin Allah. Perang Badar itu konteksnya.
Bahkan dulu Bani Israel pernah dimenangkan ketika jumlah mereka sedikit. Melawan siapa? Jalut atau Goliat, dipimpin oleh Tolut rajanya, memerangi Jalut. Nah, pasukan perangnya ini diseleksi dengan adanya apa? Sungai. Siapa yang melewati sungai hendaklah tidak boleh meminum airnya, padahal mereka haus. Sekalipun seandainya boleh minum, kecuali hanya apa? Satu teguk atau dua teguk atau setangkup air. Mayoritas Pak begitu roh banyu mili, seneng Pak ngombe, renang. Pasukan udah berangkat, dia senang-senang di situ. Tinggal sepertiga kurang pasukannya. Tapi Allah menangkan. Jadi jumlah gak masalah. Kalau semua itu orang-orang beriman dan bertakwa, peperangan itu dimenangkan karena pasukan perang itu beriman dan bertakwa. Kalau pasukan perang itu bermaksiat, sama dengan mereka orang-orang kafir sebelum perang ngedring dhisik, mendem dhisik sebelum perang kan gitu. Atau bahkan ketika perang supaya dia berani karena dia takut ngembut, minum dulu supaya panas tubuhnya misalnya. Kalau kaum muslimin berbuat maksiat seperti itu sama dengan mereka, maka yang dihitung adalah Pak, kekuatan senjata dan kekuatan jumlah. Nanti di akhir zaman sehingga orang-orang Yahudi, lanjut, hilang. Sehingga orang-orang Yahudi bersembunyi di balik-balik batu atau pohon. Lalu kata batu atau pohon, "Hai Muslim, hai Abdullah, ini orang-orang Yahudi bersembunyi di belakangku. Sinilah, bunuhlah dia. Kecuali pohon gharqad, karena pohon itu berasal dari Yahudi. Illa gharqad, kecuali pohon gharqad. Fa innahu minal yahud, karena itu berasal dari mereka. Dulu di makam Baki itu dulu disebut namanya Baki al-Gharqad. Karena apa? Ada tumbuh pohon gharqad di situ. Supaya sahabat itu tahu ketika hadis ini disampaikan, mereka sudah punya gambaran pohon gharqad itu seperti apa. Makanya tumbuh di makam Baki cuman satu. Sekarang nggak ada Pak di Baki, sampai cari nggak nemu. Tapi sekarang banyak ditanam di Israel dan juga di Palestina yang jadi jajahannya Israel. Banyak pohon-pohon gharqad. Gimana bentuknya? Nanti browsing aja, lihat di internet, tulis gharqad, nanti akan tahu pohon gharqad itu seperti apa. Kalau Yahudi bersembunyi di situ, aman dia. Tapi tetap aja dicari oleh kaum muslimin. Baik, ini nanti Pak, saatnya akan terjadi. Kalau sekarang kondisi kita ini grafiknya di bawah Pak, mungkin barangkali sudah di titik nadir paling bawah sudah. Nanti begitu tanda kiamat besar udah muncul, mulai dari Dukhon, muncul Al-Mahdi, grafiknya naik gitu. Sampai pada puncaknya nanti kejayaan Islam di akhir zaman. Setelah puncak nanti turun lagi Pak. Tapi turunnya itu kaum muslimin sudah wafat, dimatikan, diwafatkan oleh Allah semua, sehingga yang tinggal di bumi ini hanya orang-orang jahat. Baik, kita lanjutkan tanda berikutnya, yakni bencana, yakni khasfun wa qadhfun wa maskhun. Buka Tirmidzi 2212.
Nggak bisa. Silakan. Dari Imran bin Husain bahwa Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? pada umat ini akan terjadi penenggelaman ke dalam bumi, perubahan rupa dan pelemparan batu. Min hadhil ummah, pada umat ini nanti akan terjadi yang pertama khasfun. Khasfun itu pelemparan batu. Jadi manusia dilempari batu dari langit. Maaf, belum penenggelaman ya, pembenaman. Saya kurang pas kalau penenggelaman. Yang betul itu pembenaman. Kalau penenggelaman itu di air ya. Kalau pembenaman itu di mana? Ke bumi. Dibenamkan ke bumi. Nanti ini akan terjadi yang pertama, yang disebut dengan khasfun. Yang kedua, wa maskhun, perubahan wajah, rupa, bentuk. Yang ketiga, wa qatfun. Qatfun itu pelemparan batu dari langit. Kemudian seorang kaum muslimin bertanya, Seseorang dari kaum muslim bertanya, wahai Rasulullah, kapan hal itu akan terjadi? wa mata dzaka ya Rasul, kapan itu terjadi wahai Rasul? Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, jika para penyanyi wanita dan para pemain musik tampil atau muncul terang-terangan dan khamr diminum. Terjadi atau belum, Pak? Sudah terjadi. Artinya ada sebab, ada akibat. Terjadinya pembenaman, terjadinya perubahan rupa, terjadinya pelemparan batu dari langit, itu akibat apa sebab? Akibat. Nah, apa sebabnya? Sebabnya disebutkan Nabi juga 3. Yang pertama, idza dhaharatil qainat, jika muncul para biduan wanita menyanyi di tempat umum. Sudah atau belum? Ngebor di atas panggung. Habis ngebor apa? Ngecor. Astagfirullah. Ya. Ini sebabnya udah terjadi. Wal ma'azif, dan pemain musik tampil muncul terang-terangan. Ditonton bareng-bareng. Istilahnya apa ini, Pak? Konser. Sebagian ulama itu menjelaskan tentang hadis-hadis nabawiyah. Itu jika hal itu muncul di Jazirah Arab. Gedung-gedung yang tinggi itu dulu di Arab nggak ada, tapi di Inggris sudah muncul apa? Big Bang, gedung tinggi kan? Negeri-negeri lain sudah banyak, Arab belum ada, sekarang sudah muncul. Konser di negeri kita ini sudah lama nggak ada, Pak? Ada. Mulai dari dulu yang disenangi anak-anak muda, yang pernah konser di negeri ini dari barat, apa Pak? Rolling Stone pernah? Hah? Dulu zaman saya SMA itu NKOTB, ya, New Kid on the Block, ya, itu baru zaman saya, zaman SMA saya nih. Oh, udah nyukit, apa rek? Nyukit kayu tak guyoni gitu. Zaman SMA. Yang sebelumnya itu apa?
konser, akhirnya lokal muncul semuanya di negeri kita, ya kan, macam-macam ya. Ya mulai apa? Ya tokno kabeh iki. Ya, hobimu biyen sing soft ya kan. Nah, konser sampai hari ini musik di mana-mana. Berarti sebab itu sudah banyak muncul. Tapi yang jadi ukuran oleh para ulama itu apa? Saudi, Arab. Saya tanya sekarang, udah mulai nggak sekarang di Arab? Nah, hati-hati itu sudah. Terutama di negeri di mana di situ ada tanah suci Mekah dan Madinah. Kalau sudah dekat di sana ada konser musik. Terakhir kemarin siapa itu? Yang ngundang dari luar negeri, rapper itu. Ya, harus tahu itu supaya kita harus hati-hati. MBS ngundang para artis dari Hollywood datang kemana? Ke Arab Saudi, ngadakan pertunjukan. Kalau bioskop udah lebih dulu. Ini salah satu bentuk tanda yang kemungkinan sudah dekat lagi Allah akan mengadab hamba-hamba Allah selama dia tidak mau kembali. Wasurbatil khumur, dan khamr itu diminum. Mungkin bentuknya apa? Bukan cair, tapi bentuknya yang lain. Karena makna khamrun itu adalah menutup kepala. Khumur itu kerudung. Dalam Al-Quran disebut khumur dan khimar, itu menutup kepala. Khamr secara bahasa dia adalah sesuatu yang menutup kepala, yang artinya menutup akal, sehingga apa saja yang dapat membuat akal ini tidak sempurna, jadi mabuk, mendem, teler, itu berarti khamr. Kalau dulu cair, sekarang macam-macam. Udah biasa mungkin. Minimal yang paling gampang didapetin apa, Pak? Inex, ya kan? Ada butterfly, ya kan? Koru, ada. Tapi kalau nggak punya duit, Pak, gimana caranya bisa teler? Ya, pil apa? Pil kuplo. Nekak ngolo apa? Botrek campur sprit. Ojo dilakoni lho ya. Sing lebih jos meneh campur spiritus, ya kan? Gimana caranya bisa mendem itu? Sekarang banyak cara walaupun nggak punya duit. Sampai terakhir katanya Bapak ngisep apa tadi? Nah itu. Nah, kalau ini sudah terjadi, bersiaplah, Allah akan menurunkan azabnya. Tentu kita tidak berharap hal itu terjadi di negeri kita, supaya kita bisa tetap melaksanakan ibadah, mengabdi kepada Allah dengan baik. Mungkin barangkali di negeri kita ini masih banyak orang-orang yang bersih hatinya, yang bangun di tengah malam atau sepertiga malam terakhir, dia berdoa kepada Allah supaya azab ini di cancel, ditunda dulu. Padahal kalau lihat sebabnya udah merata di mana-mana, Pak. Sing jenenge konser dangdut itu kan merakyat, Pak, di mana-mana. Nggak harus dengan biaya banyak. Bahkan nggak mendatangkan pemain musik yang banyak, cukup satu alat, satu orang. Ya, apa istilahnya itu? Ya, elektron. Itu bisa mewakili semua bentuk alat musik. Dan penyanyinya cuma satu. Mungkin murah. Jika dikit-dikit kan undang korek elektron, orang datang, udah seneng. Itu yang joget sing tua-tua, sing wis kelotakan yo sing ono. Ya. Kadang sing joget itu yo kopian, ya. Astagfirullahaladzim.
Ini sebab-sebab ini sudah merata di mana-mana. Tapi kenapa negeri kita ini masih mungkin belum dikasih perubahan rupa, belum ada pelemparan batu? Kita bersyukur masih banyak para waliullah di negeri ini yang mereka mungkin tidak kita ketahui, tapi mereka terjaga makanannya, terpelihara doanya, ya, mustajab. Untuk apa? Agar negeri ini diberikan keamanan, agar kita tetap bisa beribadah. Ya. Baik, ini diantara tanda-tanda kecil kiamat. Insya Allah kita lanjutkan nanti yang akan datang. Melimpahnya harta, ucapan salam hanya untuk dikenal luas, dan perdagangan semakin luas, dan putusnya silaturahmi. Itu diantara tanda-tanda berikutnya. Baik, karena sudah masuk waktu syuruk, silakan kalau ada pertanyaan saya berikan waktu. Monggo. Waalaikumsalam. Seperti yang disampaikan Rasulullah, sekarang kan kondisinya kita seperti buih dalam lautan. Yang saya tanyakan sekarang, bagaimana cara kita memilih guru, ustadz atau kiai biar kita selamat sesuai dengan yang aman dengan sesuai dengan Islam. Karena sekarang juga banyak kiai, ustadz atau guru yang ngaco. Bagaimana kita memilih yang baik biar kita selamat sesuai. Iya. Jadi agama ini dibawa oleh para nabi dan rasul. Tentu mereka adalah orang-orang yang memang dipersiapkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk membimbing umat. Dan masa kejayaan hadirnya nabi dan rasul itu dikarenakan kita melihat sosok suri toladan yang ideal. Apalagi Allah menjaga dan memelihara mereka. Istilahnya maksum. Sehingga agama itu tegas pada saat itu. Bainal haq wal batil, tegas. Yang hak berarti mengikuti nabi dan rasul. Tidak ada subhat. Tidak ada kesamaran. Hitam putihnya jelas. Black and white-nya jelas, nggak ada grey di situ. Sekalipun muncul grey, itu hanya orang-orang yang memang menyembunyikan kekufuran, tapi menampakkan keimanannya di hadapan Nabi. Itu sudah ada di zaman Nabi. Nah, ketika manusia kaum muslimin ditinggal suri toladan sentralnya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, sudah mulai dari situ munculnya banyak subhat. Sekalipun masih ada murid-murid Rasulullah yang kita pun direkomendasi untuk mengikuti mereka, tapi sudah mulai muncul fitnah. Subhat-subhat semakin banyak. Nah, Nabi SAW memberikan wasiat kepada umat ini supaya mengikuti, yakni orang-orang yang meneruskan perjuangan risalah Nabi, yang mewarisi ilmu para Nabi. Mereka tidak lain adalah para ulama. Nabi sendiri kemudian mengatakan, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi. Jadi kalau Nabi sudah nggak ada, maka ketika kita membutuhkan mungkin arahan, bimbingan, maka hadirlah ulama di sini. Nah, masalahnya ulama yang bagaimana yang harus kita ikuti? Ya ulama yang mewarisi ilmunya para nabi, yang mengikuti ajaran Nabi. Para ulama menyebut ulama-ulama seperti ini dengan ulama Rabbani. Ulama Rabbani, ulama yang betul-betul mengikuti, yakni para nabi, khususnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ulama Rabbani ini paling tidak bisa kita lihat dari
integritas antara ucapan dan perbuatannya. Ucapan dan perbuatannya. Bagaimana ucapan ulama Rabbani itu? Tidaklah mereka berucap kecuali qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabah. 3. Rujukan utamanya mereka adalah qala Allah, yaitu Al-Quran, wa qala Rasulullah, yaitu as-sunnah as-sahihah, sunnah-sunnah yang sahih. Wa qala sahabah, apa yang dimaksud qala sahabah di sini? Yaitu mengikuti pemahaman Al-Quran sesuai bagaimana para sahabat ini mengamalkannya. Kemudian mengikuti as-sunnah sesuai dengan para sahabat bagaimana mengamalkan as-sunnah itu. Jadi mengikuti Al-Quran dan as-sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kenapa? Aliran-aliran sesat, mulai dari muncul pertama Qadariyah yang tidak percaya takdir, Mu'tazilah, Syiah, Jahmiyah, Jabriyah, Khawarij, Sufiyah, dan yang lainnya. Mereka kalau ditanya dasarmu apa? Al-Quran dan hadis. Nggak ada yang mengatakan Al-Quran saja. Kalau Al-Quran saja itu berarti kelompok sesat yang bernama Inkarus Sunnah. Awalnya dulu disebut Qur'aniyun, dia nggak mau hadis. Sekarang ya masih ada sisa-sisanya, banyak juga. Nah, semua dari aliran sesat rata-rata kalau ditanya apa pedomanmu? Al-Quran, as-sunnah. Nggak ada yang mengatakan lain. Pertanyaannya adalah Al-Quran dan as-sunnah sesuai dengan pemahaman siapa? Maka yang benar adalah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kenapa sahabat? Karena mereka adalah murid-murid langsung Rasulullah. Bagaimana mereka mengamalkan Al-Quran dan as-sunnah? Yang kedua, mereka adalah generasi terbaik umat. Generasi terbaik umat, kata Nabi, khairukum qarni, sebaik-baik kurun itu adalah kurun di mana aku hidup, yaitu ketika saat itu sahabat hidup. Sahabat adalah orang yang paling utama yang Allah berikan kekhususan untuk menemani orang khusus. Nabi kita Muhammad tidaklah menemani orang mulia, melainkan mereka adalah mulia atau orang-orang yang mulia. Itulah para sahabat. Yang ketiga, sahabat itu orang yang direkomendasi oleh Allah, mendapatkan sebutan dalam Al-Quran radhiyallahu anhum, Allah meridhoi mereka. Ada enggak generasi yang disebut dengan radhiyallahu anhum setelah sahabat? Enggak ada. Atau universitas yang mengeluarkan gelar RA radhiyallahu anhum. Kalau Raden Ajeng mungkin gitu, tapi radhiyallahu anhum enggak ada. Paling setelah itu paling banter apa? Rahimahullah atau hafidhahullah, atau nggak ada yang lain selain dari radhiyallahu anhum. Itulah sahabat. Jadi ulama yang kita ikuti adalah ulama yang tidaklah berbicara menyampaikan kecuali qala Allah wa qala Rasulullah, Al-Quran dan as-sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Maka harus hati-hati. Di samping ada ulama Rabbani, ada ulama usuk, ulama yang jahat, yang tidak berbicara melainkan dengan hawa nafsu. Kalau ada ulama sampai yang datang ke sana
minta nasihat, pulang dapat wirid, suruh baca 2000 kali. Saya tanya, itu robbani apa su? Contoh gampang aja Pak, contoh gampang. Jadi pulang dapat wirid, suruh baca 2000. Ya. Pertanyaan saya, pernahkah Nabi memerintahkan membaca zikir sampai 2000? Pernah nggak? Kita meneliti zikir-zikir yang diajarkan Nabi, itu rata-rata paling banyak Pak 100 Pak. Nggak sampai ribuan. Kalau lebih dari 100 biasanya disuruh baca sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Karena memang perintah zikir begitu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Silakan sebanyak-banyaknya. Dan orang itu tidak boleh menentukan angka hitungan fix kecuali Allah dan Rasul. Kenapa? Hitungan dalam zikir itu termasuk bagian dari ibadah nggak? Itu bagian dari syariat, dan yang berhak adalah musyari', yang memberikan syariat. Siapa? Allah. Melalui siapa? Rasulullah. Makanya ada zikir 33 tasbih, tahmid, takbir 33, kadang takbir 34. Itu versi atau alternatif. Kalau enggak ditambah, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, supaya genap 100. Siapa yang menetapkan ini? Nabi. Manusia tidak berhak menetapkan wocon 1500, wocon 2000, wocon ping 50.000, membleon. Ya kan? Makanya banyak orang mengamalkan seperti itu ketika ada hitungan yang datang itu bukan rahmat dari Allah tapi jin. Walaupun yang dibaca la ilaha illallah. Kita dulu pernah ngamalkan la ilaha illallah 1000 kali Pak. Itu keluar Pak, dulur kembar Pak. Ternyata gak ono bedane ambek rogosuk keluar. Ternyata dengan la ilaha illallah, dengan hitungan berapa? 1000 selama 40 hari. Ya, ketentuan hitungan, menetapkan hari, itu syariat. Nah, syaitan itu berusaha menandingi Allah membuat syariat. Makanya ketika orang mengikuti syariat yang bukan syariat Allah dan Rasul, syaitan akan hadir. Apa? Ngasih proposal. Kon kepingin opo? Kepingin hilang, gak iso balik, tak turuti kon. Ingin kemana? Ya. Jadi seperti itu Pak. Kita gampang aja melihat ulama itu robbani apa enggak. Kita datang ke orang yang penampilannya kayak ulama, pakai putih, jenggotnya segini. Kita di situ sudah lama Pak, mulai pagi jam 9 sampai misalnya jam maghrib misalnya. Kita tanya, Mbah, jenengan kok mboten sholat ya tuh mau Mbak? Oh kan gurung sholat, aku wis sholat le. Ya. Atau enggak, sholatku gak nang kene le, nang di. Saya tanya, itu ulama robbani apa ulama su kalau sudah seperti ini? Ulama su, ulama jahat, mengajarkan kesesatan. Kan mestinya memberikan contoh. Azan berkumandang, pergi kemana? Ke masjid. Tamunya diajak ke masjid nggak? Nah, diajak. Nah, ini kesalahan kadang-kadang kita nih, kalau ada tamu katanya udzur syar'i. Enggak. Kalau ada tamu pas azan dijak ke masjid, ayo kita berangkat ke masjid. Mulai mangan, jangan mangan pisan. Ojo mau nang warung. Ya. Jadi itu menghormati tamu. Kadang, waduh rek, aku kok tak jak nang masjid pas gak enak, iya kan? Sebetulnya tamunya juga pengen ke masjid, cuman mau ngomong gak enak sama tuan rumah. Aku jane kepengin nang masjid, cuman panganane wis tak korek. Ajak bersama-sama ke masjid. Jadi kalau kita bertamu ya kepada orang yang disebut ulama, ternyata tidak menyampaikan yakni syariat Nabi kita Muhammad, kita hati-hati.
Apalagi cenderung ke dukun ya. Begitu datang kita, kon mau ngene yo. Bojomu mau ngamuk ya nang kon ya. Gara-gara kamu kayak blonjo. Korlu. Itu bukan ulama seperti itu. Walaupun penampilannya ulama, walaupun pandai bahasa Arab, walaupun Al-Quran dia ngerti, hadis ngerti, kalau sudah seperti itu peramal itu. Pasti dia punya khodam, perewangan ya, yang memberitahu ini tamumu bakal ngene, mau ngonok ngene. Sehingga apa? Supaya dia dianggap memiliki karomah. Itu bagian dari pencitraan. Dari tim sukses mereka. Siapa? Minal jinnati wan nas, baik dari manusia maupun jin, mensukseskan supaya orang ini apa? Ucapannya dituruti. Kalau sudah seperti itu nanti pelan-pelan disesatkan. Ya. Demikian pula kalau kita ngajinya Pak di YouTube, ya, di medsos kan kadang bingung Pak ya. Ya lihat saja apa yang disampaikan ini. Benar enggak? Ada dasarnya enggak? Semua harus dengan dasar Al-Quran dan As-Sunnah. Kadang-kadang juga menyampaikan Quran Sunnah, tapi kadang-kadang didelok, dicek gak ono Pak. Hati-hati juga itu Pak. Ya. Berarti berdusta atas nama Allah, bisa jadi berdusta atas nama Nabi. Hadisnya sekian, ternyata enggak ada. Makanya kita ini juga perlu punya referensi di rumah. Paling enggak kutubu sittah, ya kan? Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah di rumah. Jadi kita bisa cek gitu. Nah, supaya kita ini enggak sesat atau disesatkan. Ya. Baik, satu lagi terakhir, cuman 2 pertanyaan aja. Boleh Ustaz. Nanti ini yang lainnya. Oke, silakan. Oh iya, baik. Ini ya, perubahan rupa yang merah ini Pak ya. Ya, perubahan rupa itu bisa dengan 2 cara. Allah merubah wajahnya seperti siksa yang diberikan kepada orang Yahudi, menjadi kera dan babi. Dalam surah Al-Baqarah, surat kedua, pada ayat yang ke berapa itu? 65 kalau tidak salah. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Apa kata Allah? Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Iya. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Maksudnya yaitu beribadah khusus pada hari Sabtu itu dilanggar, tidak ditunaikan. Siapa yang beribadah hari Sabtu? Yahudi, istilahnya hari Sabat. Ternyata tidak ditunaikan, malah golek iwak, mancing, jaring, sibuk dengan tangkapan ikannya, akhirnya ditinggalkan hari Sabtu. Kemudian Allah berfirman kepada mereka, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kau bedes belek. Bro, bedes belek. Wis bedes beleken bisa. Enggak tahu adus yo. Nah itu. Jadilah kau kera yang hina. Itu istilah bedes belek itu jadi qiradatan khasiin, ya. Dijadikan kera di sini, diterangkan dalam tafsir, mereka itu enggak langsung jadi kera murni, enggak Pak. Jadi wujudnya seperti manusia, wajahnya seperti kera. Ya, bulunya banyak,
tapi jemblegernya seperti manusia, cuman wajahnya jadi kera. Bahkan bukan hanya kera, juga babi. Itu di ayat yang lain. Cukup ini saja sebagai wakil. Nah, mereka ini tidak makan, tidak minum sampai 3 hari. Akhirnya setelah itu mati. Jadi mereka tidak beranak pinak. Yang dikutuk oleh Allah, Yahudi ini jadi kera dan babi ini meninggal setelah beberapa hari. Gitu. Nah, ini kisah yang benar seperti ini. Mungkin kisah ini bias ya sampai ke negeri Cina, dijadikan film. Ya. Sing lanang, sing kera dadi sunggokong, sing babi kipatke. Kipatke. Raine babi enggak? Kan itu bisa jadi ceritanya dari Quran, bias ya. Kalau Quran jelas diterangkan dalam tafsir, mereka nggak mati, mereka nggak hidup, nggak beranak pinak. Dia nggak lama dia mati karena nggak makan dan minum. Nah, ini contoh perubahan wajah, Pak. Nah, bisa jadi nanti kita pun akan seperti itu kan, berubah wajah. Kalau dulu meninggalkan hari Sabtu, bisa jadi orang itu meninggalkan hari apa? Ibadah khusus kita. Jumat. Jumat ditinggal karena sibuk dagang, sibuk dodolan, sibuk nyambut gawe, sibuk proyek. Jumat ditinggal. Bisa jadi kalau dulu kan ikan, kenapa? Saat itu Yahudi ini hidupnya di pinggir laut, carinya ikan. Itu mata pencaharian mereka. Ditinggalkan hari Sabtu. Nah, kita kalau ninggalkan hari Jumat, kira-kira pengen dikutuk jadi apa enae? Bedes wis mari, babi mari, apa? Hati-hati. Ya. Yang kedua, perubahan wajah itu bisa terjadi orang tersebut yang melakukannya, Pak. Artinya manusianya yang melakukannya. Wajahnya ini dirubah. Bukan dipercantik, itu sudah lewat. Bukan dijadikan tampan, itu udah lewat. Maaf Pak, sekarang itu banyak orang bosen wajah manusia. Sehingga mereka pergi operasi bedah plastik, pengen wajahnya seperti ular, pengen wajahnya seperti kuda, pengen seperti kucing. Dia implan Pak, songut. Apa songut itu? Kumis-kumisan, implan. Kalau nggak percaya antum buka YouTube. Di Barat sudah mulai banyak. Mereka terobsesi dengan idola-idolanya. Pengen jadi Barbie karena dia dasarnya cantik. Sehingga banyak orang mengatakan Barbie, langsung dia operasi mirip seperti Barbie. Itu mending Barbie. Lah nek muncul Mak Lampir ya kan? Karena idolanya Mak Lampir di negeri ini, bahaya nggak Pak? Bahaya. Itu sudah terjadi perubahan wajah. Jadi manusianya sendiri yang merubah wajahnya. Wes bosen wajahnya menungso. Itu sudah terjadi. Bisa jadi begitu caranya Allah mengazab. Kenapa? Hatinya sudah dibalik oleh Allah Jalla wa'ala. Ada yang idolanya itu tokoh-tokoh kartun. Ya, ya apa nek kepengin dadi SpongeBob ya kan? Ada yang idolanya itu The Avengers, Captain America, Hulk, Thor Pak. Nah, ya. Bu terus no dewi. Nah, ya jadi itu Pak yang terjadi saat ini sebagai bentuk siksa Allah tabaraka wa taala. Allah masih menyelamatkan kaum muslimin dan itu dimulai dari orang kafir dulu. Karena mereka demen dengan musik, dengan nyanyian, juga dengan khamr. Maka kita berharap supaya dijauhkan kita dari azab Allah. Baik, saya pikir cukup sampai di sini, semoga manfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.